Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Mari kita berdoa. Kuasa Allah bekerja melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami diberkati. Kami terus semakin mengenal Kristus dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami baca, menjadikan kami kuat di dalam iman dan terus mengenal Kristus lebih dalam. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul dipulihkan menjadi anak-anak Allah. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap manusia lahir dalam dosa dan terpisah dari Allah. Namun kasih Tuhan begitu besar sehingga Dia mengutus Kristus, anaknya yang tunggal untuk menebus kita, sehingga kita dapat dipulihkan dan menjadi anak-anaknya kembali. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 menyatakan bahwa mereka yang menerima Kristus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Kita tidak akan bisa melakukannya, atau kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, tetapi juga diberikan identitas baru sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang dipulihkan? Yang pertama adalah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata bahwa hanya mereka yang menerima Kristus dan percaya dalam namanya yang menjadi anak-anak Allah. Menerima Kristus berarti mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus kita. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Itu adalah cara untuk kita dapat menerima Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah hidup dalam identitas sebagai anak Allah. Menjadi anak-anak Allah bukan hanya sebuah status semata, tetapi juga sebagai sebuah gaya hidup. Sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Bapa. Kita juga harus memiliki akses penuh kepada Tuhan dalam doa. Kemudian kita juga mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Banyak orang masih hidup dalam ketakutan dan keraguan, padahal kita adalah anak-anak Raja yang Maha Kuasa. Tuhan ingin kita hidup dengan penuh keyakinan dalam kasih dan pemeliharaannya. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah? Atau kita terus masih berjuang untuk hidup sebagai anak-anak Allah? Kemudian yang ketiga adalah menjadi proses pemulihan dan pertumbuhan rohani. Meskipun kita telah menjadi anak Allah, kita juga harus tetap menjalani proses pertumbuhan rohani. Tuhan ingin memulihkan luka-luka kita, membentuk karakter kita, dan menjadikan kita semakin serupa dengan gambarannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh dalam pemulihan? Yang pertama, tentu saja merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kemudian berdoa dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian berada dalam komunitas rohani yang mendukung. Ikut kelompok-kelompok sel bersama rekan-rekan. Sharing firman Tuhan di sana dan kita memberikan kesaksian dan bertumbuh, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian belajar mengampuni dan melepaskan luka-luka di masa lalu kita. Mungkin ada banyak orang yang pernah mengecewakan kita. Mungkin orang-orang terdekat kita, pasangan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, atau rekan-rekan kita dalam pekerjaan, ataupun bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengenal kita. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia juga memulihkan hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita, agar kita hidup dalam kemenangan sebagai anak-anaknya. Dalam area apa saudara masih membutuhkan pemulihan Tuhan? Apakah dalam hati saudara yang masih belum bisa mengampuni? Pikiran saudara atau kehidupan
Saudara, mari hari ini percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara penuh. Kemudian hidup sebagai anak Allah dengan mengandalkan kasih dan pimpinannya setiap hari. Kemudian menjalani proses pemulihan dengan tetap setia dalam doa, firman Tuhan dan komunitas rohani. Dan jangan lupa menyebarkan kasih Tuhan kepada orang lain agar mereka juga mengalami pemulihan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memulihkan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa dalam Kristus kami memiliki identitas yang baru. Tolong kami untuk hidup dalam ketaatan dan kasih setia-Mu, serta mengalami pemulihan penuh di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mengampuni, ajarkan kami untuk mengasihi, baik hati dan pikiran kami mau menerimanya, bahkan meninggalkan masa lalu. Kami mau mengalami pemulihan penuh dalam kehidupan kami. Bimbing kami, ya Roh Kudus, agar kami semakin bertumbuh dalam iman dan menyerupai Kristus setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.